terutama untuk akademik, saya sebenarnya melihat banyak sekali program dan kegiatan yang lebih orientasi kepada akreditasi. Dan saya sarankan mungkin nanti Pak WR 1 kita korelasi dengan semua wakil dekan bidang akademik, penelitian dan pengabdian, sehingga antara universitas dan fakultas itu kita sejalan. Itu yang pertama, Pak. Saya berharap seperti itu, sehingga jangan sampai misalnya universitas itu tidak ada korelasi dengan semua program dan kegiatan di fakultas. Nah, ini yang harus kita lihat, karena memang sasarannya adalah kita lebih fokus kepada pengembangan program dan kegiatan pada 9 kriteria ini yang harus kita perhatikan Pak WR 1. Yang kedua, Pak, untuk di keuangan Pak WR 2 ini mungkin penting perhatikan lagi. Untuk keuangan kita lebih serius ya Pak, untuk penelitian dan pengabdian ini. Jadi jangan hanya cuma di fakultas, tetapi universitas harus menyediakan dana anggarannya untuk kita lebih konsentrasi itu dosen itu untuk melakukan penelitian. Jadi ini harus diperhatikan kegiatan-kegiatan pengabdian yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ini tanggung jawab kita bersama, Pak. Saya saran saja nanti diperhatikan. Kemudian untuk kemasukan, Pak WR 3 ini harus ada koordinasi, karena memang kalau kita lihat yang sekarang untuk kita punya data mahasiswanya itu kegiatan-kegiatan mahasiswa itu sangat kurang. Oleh sebab itu kita sekarang punya anggarannya cukup besar, Pak, semua fakultas. Oleh sebab itu nanti mungkin Pak sama dengan Pak WR 1 kita korelasikan itu dengan dengan wakil dekan 3 di masing-masing fakultas. Ini kegiatan-kegiatan penalaran seni dan budaya, minat bakat dan seterusnya itu harus kita aktifkan, sehingga semua fasilitas yang sudah disediakan oleh universitas itu ya kita manfaatkan. Dari sisi manfaat juga di bagian kemahasiswaan ini, saya rasa di kemahasiswaan ini pasti kita akan mendapatkan juga anggaran ya kalau kegiatan-kegiatan fasilitas olahraga itu disiapkan. Untuk kerjasama mungkin Pak WR 4 sudah cukup bagus, luar biasa. Memang saya lihat ini Pak WR 4 dan teman-teman di perencanaan sangat bagus. Saya lihat memang perencanaan secara tersistematis. Tapi saya juga berharap ini mesti harus berikan penjelasan. Kalau saya lihat dari hasil evaluasi tahun 2019, 2020, masuk 2021, anggaran kita itu turun. Nah, ini mungkin harus dijelaskan standarnya itu terlalu jauh, seperti saya di FKIP. Dari 19 turun jadi 12. Ini kan saya juga perlu bertanya, karena kalau dia di perencanaan itu terlalu jauh. Dari 19 turun ke 12. Bagi saya tidak masalah. Kalau ada persoalan terkait dengan keuangan mungkin karena pandemi Covid, tetapi harus diberikan penjelasan secara mendetail kepada kami pimpinan fakultas sehingga tidak jadi persoalan. Tidak usah kita satu saling menyalahkan, tetapi yang lebih orientasi itu adalah kepada kami di FKIP. Kami punya jumlah mahasiswa yang banyak, yang ini harus diperhatikan. Kami tidak perlu misalnya seperti meminta-minta ya, tetapi kami juga mau supaya itu transparan dan betul-betul dia secara objektif di dalam penentuan itu PNBP atau PLU untuk kita ya di fakultas. Saya berharap seperti itu, sehingga kita itu memang di masing-masing fakultas kita tidak saling menyalahkan. Jadi fokus itu pada sarana prasarana akademik, penelitian, pengabdian, kemahasiswaan. Ini yang harus kita rencanakan sehingga kita punya universitas itu semakin maju, karena memang target kita 23 program studi harus akreditasi unggul. Lalu untuk kerjasama, Pak, kerjasama ini memang cukup banyak. Kalau saya lihat di Eropa 39%, Asia 31%, saya butuh Pak, kita harus implementasi. Apa yang harus kita lakukan Pak? Tapi implementasi tiap fakultas. Ini kan menuju standar, kita akan menuju standar nasional dan internasional. Kita itu harus punya implementasi untuk tiap fakultas. Jadi kalau sudah kerjasama 39% untuk Eropa, kemudian Asia 31%, saya berharap di tahun 2021, masuk tahun 2022 ini, harus kita implementasi ya, kan ini bisa saja dengan daring, luring ya, kalau memang kondisi aman kita luring, tapi kalau bisa ya kita dari implementasi dari kerjasama. Kemudian untuk remunerasi Pak Ketua remunerasi, saya sebenarnya sama nih Pak dekan teknik ya, saya mau kasih masukan saja. Ini memang sudah ada kebijakan terkait dengan klaster ya Bapak Ibu. Saya lakukan evaluasi di FKIP. Di FKIP itu ada mahasiswa kita, ada dosen kita hanya dapat Rp98.000. Sedangkan saya itu cuma sudah evaluasi 1 bulan itu sekitar 270 juta sekian remunerasi. Saya tidak jadi persoalkan, tapi saya mau itu dosen-dosen yang misalnya 98% itu dikasih catatan Pak. Kalau 98.000 kalau dia itu mendapat remunerasi itu jadi catatan buruk itu. Karena kan kita berbasis kinerja. Kalau berbasis kinerja, maka semua kinerja itu harus diperhatikan. Jadi kalau saya setuju dengan Pak Ketua Remon,
untuk kebijakan kita gunakan klaster supaya semuanya itu adil, tidak aja jadi persoalan, harus pakai klaster sehingga kita betul-betul tidak saling menyalahkan. 9 indikator yang digunakan saya rasa itu sudah sangat baik ya Pak Ketua Raymond, sehingga kami juga di FKIP saya rasa bukan dirugikan, tapi saya melihat itu memang ada ketimpangan, ada kekeliruan yang misalnya harus kita lakukan evaluasi terkait dengan misalnya dosen-dosen yang bermasalah. Yang saya lihat itu ada Rp98.000, Rp128.000, ini jadi catatan supaya ini dosen-dosen ini juga harus diperhatikan sehingga kita harus memperbaiki, kita punya kinerja, ini kan kita dituntut untuk betul-betul punya kualitasnya itu betul yang baik sehingga kita punya baik. Saya rasa itu mungkin Pak Chad sebagai moderator. Terima kasih saya kepada Pak Rektor, Pak Wakil 1, 2, 3, dan W4. Ini walaupun kita daring tetapi banyak sekali penjelasan-penjelasan diberikan kepada kami karena saya menjadi pimpinan fakultas kurang lebih 3 bulan. Banyak yang saya hari ini mendapatkan banyak sekali hal-hal yang memang terkait dengan pengembangan universitas institusi ini ke depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Eno, Dekan FKIP. Kami berpindah ke Prof. Watoli, Ketua PSDKU, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mos, Pak Rektor, Pak W1,